Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Pada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, sungguh amat baik, sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selamanya Dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus kau pimpin dari awal ibadah ini sampai akhir. Tuhan Yesus, semoga yang membawa firman Tuhan ini ingat, dan semoga kami terhindar dari COVID dan bisa sekolah minggu di GSDA Fajar Baru lagi. Dalam Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman, mari kita bernyanyi lagu Oh Giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, oh dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus
baru, selamat ketemu lagi. Pasti semua diberkati oleh Tuhan. Benar nggak? Sore hari ini kita berdoa dulu ya, baru kita dengar cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kembali kami mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang sudah berdoa dari pagi? Semua ya. Nah sekarang kita juga sudah berdoa untuk firman Tuhan. Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah takut? Pernah takut? Apa yang buat kalian takut? Ya. Takut kalau mama marah, papa marah, takut. Nah, kalau takut dimarahin papa, mama, jadilah anak yang manis. Jangan suka melawan dan tetaplah rajin belajar. Pasti kalian disayang. Ada juga orang yang takut dengan, bukan hanya dengan orang tuanya, takut dengan guru, pak guru yang ngajar di sekolah. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan tugas, tidak mengerjakan PR, takut dimarah. Nah, banyak hal yang membuat orang menjadi takut. Kalian pernah nggak takut sama pak guru, bu guru? Pernah nggak takut dimarah mama, papa? Nah, supaya mereka nggak marah sama kita, jadilah anak yang manis, menurut, jangan suka melawan. Kalau bu guru, pak guru ngasih tugas, bikin PR, kerjakanlah itu tepat pada waktunya, sehingga kalian disayang. Ada juga orang takut dengan setan. Nah, kalau setan ini sukanya mengganggu ya, suka takutin kita di tempat gelap, kita sepertinya dibuatnya takut. Nah, kalau setan mengganggu kita, kita nggak bisa usir dia dengan air, dengan melempar dia dengan batu atau kayu, tapi kita usir dia di dalam nama Yesus. Nah, sekarang anak-anak, belum lama ini kita kan merayakan hari Jumat Agung, di mana Yesus mati di atas kayu salib. Setelah itu kita merayakan Paskah. Memang karena kalian tidak bisa ibadah di gereja, jadi kita tidak merayakan seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi perayaan Jumat Agung Paskah ini pasti juga ya kalian ikuti ya. Sekarang gini ya, ini mau cerita nih. Setelah Tuhan Yesus disalib, ya, mati, dikubur, ya, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Mereka sedih. Padahal kita tahu ya, Yesus kan setelah dikubur di hari ketiga dia bangkit. Nah, murid-murid Yesus nggak mengerti, mereka takut, ya, mereka sedih ditinggal oleh Tuhan Yesus. Udah lama bersama dengan Yesus, mereka takut dengan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Mereka pikir, waduh, bagaimana, siapa yang bela kita nanti, siapa yang memimpin kita lagi. Mereka sedih, mereka juga takut. Akhirnya mereka kumpul di sebuah tempat, ya, dalam keadaan pintu terkunci dan juga jendela tertutup rapat. Nah, ini cerita ini Ibu ambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Dengarkan baik-baik ya. Nah, waktu mereka murid-murid Yesus berkumpul di dalam suatu tempat, ya, di sebuah tempat dalam keadaan sedih dan takut, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya, kira-kira mereka bingung nggak? Ya bingung. Lihat kok ada orang ada di tengah-tengah kita. Siapa ini? Mereka bertanya-tanya, siapa ini? Kok tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka? Padahal pintu kekunci, jendela juga masih tertutup rapat. Nah, Tuhan tahu murid-murid ini bingung karena mereka belum mengenal Yesus. Lalu Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Artinya tenang. Kamu gak boleh takut, gak boleh sedih. Tenang kamu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka, nih lihat nih tanganku yang berlubang karena paku. Nah, dua-dua tangan Tuhan Yesus diberikan ya, bekas paku. Yesus juga katakan, nih lihat nih lambungku yang berlubang ini. Setelah mereka memperhatikan, mereka baru sadar
bahwa yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Tuhan Yesus. Rupanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, kepada murid-muridnya yang dalam keadaan ketakutan di sebuah tempat yang tertutup rapat, yang pintunya terkunci dan pintu dan jendelanya juga tertutup rapat. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira setelah mereka melihat Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa itu adalah Yesus, senang nggak? Oh, senang. Firman Tuhan katakan mereka bersukacita, orang ada Tuhan Yesus di sini. Wah, senang. Bagaimana kalian? Senang nggak? Ya, karena udah tahu kan Yesus Tuhan kita itu mati tapi dia udah bangkit, senang nggak? Senang. Nah, karena dia bangkit, dia hidup, dialah yang selalu ada bersama dengan kalian. Nggak usah takut, nggak usah sedih, ya. Apapun yang membuat kalian sedih, mintalah pertolongan daripada Tuhan Yesus. Apapun yang membuat kalian takut, berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengangkat rasa takut kita. Nah, anak-anak bukan saja mereka tuh senang karena ada Tuhan Yesus yang ada di sana, tapi mereka juga menerima pesan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan begini, pergilah sekarang kamu, ya, tetaplah kamu menjadi saksiku. Artinya Tuhan Yesus suruh mereka tetap menjadi saksinya Tuhan. Itu pesan Tuhan. Ya, udah senang ada Yesus, Tuhan juga berpesan. Apa pesan Tuhan Yesus? Supaya mereka tetap menjadi saksi Tuhan, menceritakan nama Yesus, itu menjadi saksi Tuhan, bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus itu hidup, Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa dapat menolong kita. Nah, Yesus mengasihi kita, itu yang harus kalian saksikan kepada orang lain, jadi saksi Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa Yesus itu adalah, ya, satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Ini penting loh anak-anak, harus kalian sampaikan kepada teman-teman, kepada keluarga kalian juga yang belum percaya, yang belum ke gereja, ya. Nah, itu pesan Tuhan Yesus. Mereka mendengar, mereka mengiyakan, mereka siap untuk menjadi saksi Tuhan. Cukup sampai di sini? Oh, enggak. Tuhan Yesus lalu menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Ya, dihembusi Roh Kudus. Artinya dia diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk menjadi anak-anak Tuhan, ya, Tuhan berikan kita kuasa yang namanya Roh Kudus. Kalau kita menjadi saksi Tuhan, ya, disuruh oleh Tuhan, Tuhan akan melengkapi kita, ya. Rasa takut, rasa sedih itu digantikan oleh Tuhan dengan sukacita, sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus, ya. Ingat ya, jangan katakan aku nggak mau, aku nggak bisa bersaksi sama orang lain. Yang penting kalian mau aja deh dulu, ya, mau aja. Nanti Tuhan ya menolong, ya. Seperti ini kan, kalian dulu mungkin ya waktu cici atau guru sekolah minggu kalian nyuruh kalian memimpin pujian, kalian nggak mau kan, malu, takut. Tetapi ketika kalian mau meresponi, ya, pelayanan itu, kalian berani kan? Ibu sering lihat ya di YouTube, di ibadah kalian, wah, anak-anak sekolah GSA Fajar Baru, sekolah minggu GSA Fajar Baru luar biasa loh pelayanannya. Ya, itu penilaian ibu, tapi Tuhan lebih lagi, ya, menghargai pelayanan kalian, ya. Lakukanlah untuk Tuhan. Nah, udah itu, ada lagi pesan Tuhan Yesus, ya, surat apa? Jadi saksi Tuhan, Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus atau memberikan mereka kuasa, Roh Kudus memimpin mereka. Dan juga ada pesan Tuhan lagi, ya, sebagaimana Tuhan mengampuni kamu, begitu juga kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Kalau kamu mengampuni orang yang bersalah, temanmu yang bersalah, maka aku akan mengampuni kamu. Nah, pesan ini kalian tidak boleh lupakan, ya. Kita harus menjadi orang yang mau mengampuni. Yesus saja lah. Yesus kan mengampuni kalian kan. Yang suka melakukan kesalahan di sini siapa? Suka masih bohong-bohong sedikit tuh siapa? Ya, minta, ya, Roh Kudus menolong supaya sedikit-sedikit ini lama-lama terkikis, ya. Nah, apapun yang kalian lakukan, ya,
kalau itu salah, selalu ada pengampunan daripada Tuhan. Tapi jangan lupa, jangan sengaja berbuat salah, jangan sengaja berbuat dosa, ya. Nah, inilah pesan Tuhan untuk kalian saat ini, ya. Kalau murid-murid Tuhan Yesus dulu, waktu Yesus telah bangkit, Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kepada murid-muridnya selama 40 hari. Nah, sekarang ini kita dalam suasana di mana Yesus sedang menampakkan dirinya, ya. Kalau kita hidup pada waktu zaman murid-murid Yesus, kita juga mengalami hal yang sama dengan mereka. Tapi jangan lupa, ya, jangan berkecil hati. Roh Kudus akan melawat kalian selalu, mendampingi kalian selalu, supaya kalian menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, penuh dengan kegembiraan, ya, sukacita. Dan kalian harus satu apa? Yang terakhir tadi, mengampuni orang yang bersalah. Kalau mamamu marahin kalian, hatimu rasa sakit, ampuni dong mama, ya, ampuni papa, supaya kalian kembali akur. Karena kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Nah, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, ya. Dia memberikan kalian sukacita, dan kalian yang tadinya suka takut, suka sedih, tapi Roh Kudus akan memberikan kalian penghiburan, ya. Yesus hadir memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang penuh dengan sukacita. Kalau mau mendengar mengikuti ibadah, beribadahlah dengan sukacita, ya. Jangan hidup maunya sendiri. Ada Roh Kudus bersama dengan kalian, tetap minta pimpinan Roh Kudus, ya. Dan juga jangan lupa pesan Tuhan yang lain apa? Mengampuni, ya. Yesus datang ke dunia untuk mengampuni kita supaya kita selamat. Tuhan Yesus memberkati kalian, ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melawat kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah Allah yang selalu ada bagi kami. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu. Engkau juga menampakkan diri-Mu melalui kebenaran firman Allah pada sore hari ini bagi kami. Dan ada pesan yang Kau sampaikan kepada murid-murid-Mu. Ada juga pesan yang Kau sampaikan kepada kami pada sore hari ini, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Tuhanlah yang sudah mengampuni kami. Kami bangga, kami senang, kami bersuka cita karena mempunyai Tuhan yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau apa, anak-anak? Mau mengakhiri ibadah ini, ya. Kalian sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendengar, sudah menyanyi yang memuji Tuhan. Sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Fajar Baru saat ini sedang mengangkat tangan. Waktu mereka mengangkat tangan, ini menandakan bahwa mereka siap diberkati oleh Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu ini Tuhan akan terus belajar dan belajar dengan baik, supaya mereka dapat mencapai cita-cita mereka, dan orang tua mereka mengasihi mereka, menyayangi mereka, karena mereka tidak melawan orang tua, karena mereka melakukan hal yang baik, bersikap manis kepada orang tua, dan rajin belajar, sehingga orang tua mereka merasa diberkati melalui kehadiran anak-anak sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sekarang anak-anak sekolah minggu GSD Fajar Baru, kembalilah engkau di tengah-tengah keluargamu dengan berkat yang daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan. Ingat tugas kalian menjadi saksi Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kalian diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.